kegiatan kita pada pagi hari ini kita berdoa dulu ya. Tadi yang datang paling awal siapa? Arka. Silakan Arka dipimpin berdoa. Siapa berdoa mulai? Ya, semoga dengan berdoa ini kita bisa lancar dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya hari ini siapa yang tidak masuk? Nana mana? Sakit. Oke, ya, Nana sakit ya. Iya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu berdoa. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Selanjutnya, saya ingin bertanya, siapa yang tahu salah satu kegiatan yang mengamalkan salah satu makna sila Pancasila? Kegiatan kita sehari-hari apa ya? Yang mengamalkan makna sila Pancasila itu? Apa? Musyawarah, terus lagi gotong royong, terus apa lagi yang dia tahu kegiatan kita? Gotong royong dalam hal kerja bakti, misalkan ya kan, regu piket itu kita juga bekerja bersama, itu merupakan salah satu bentuk kita melaksanakan atau mengamalkan makna sila Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran kita. Murid dapat memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila menggunakan video dan peta konsep secara runtut. Yang kedua, murid dapat mengetahui sikap teladan perumus Pancasila serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, manfaat pembelajaran kita kali ini yaitu murid dapat mengenal tokoh-tokoh perumus Pancasila dan dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rencana pembelajaran kita kali ini adalah mengamati video, kita diskusi kelompok, kita presentasi, kemudian peta konsep, dan kita membuat poster. Jadi itu kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai, ayo kita berdiri dulu. Kita tepuk semangat dulu. Haris kenapa? Sakit? Sakit tidak? Sakit tidak Haris? Nah, kita tepuk semangat dulu ya. Yo, tepuk semangat. Dan tinggi.
tadi yang sudah mulai sampaikan di awal bahwa rencana pembelajaran kita kali ini adalah kita akan melihat video. Tolong disimak baik-baik video. Halo anak-anak hebat, kembali lagi di channelnya sama IF. Hari ini kita belajar bareng lagi yuk. Ada yang tahu nggak lagu ini? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila, dasar negara kita yang tercinta. Kita mulai yuk. Berikut ini adalah gambaran materi yang akan kita pelajari berdasarkan KD Pendidikan Pancasila fase C kelas 6. Oh iya, jangan lupa untuk mengingat tanggal-tanggal penting yang harus kalian ketahui. Ini dia. Anak-anak hebat, pernah tidak kamu berpikir seberapa penting Pancasila bagi negara Indonesia? Kenapa bisa Pancasila dijadikan dasar negara dan sangat dijunjung tinggi oleh semua warga Indonesia? Bahkan setiap upacara bendera hari Senin selalu dibacakan dan diucap ulang oleh kita. Ternyata pada tahun 1945 Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Saat itu, Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat rentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan. Jepang ingin bangsa Indonesia membantu mereka. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Josakai atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPKI. Tetapi secara resmi badan ini dibentuk dan mulai beroperasi pada tanggal 29 April 1945. Tapi anak-anak, walaupun BPUPKI dibentuk oleh Jepang, badan ini lebih banyak bekerja atas inisiatif para tokoh pahlawan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Regiman Wiryodiningrat dan wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichibang Seiyosho. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang. Salah satu di antaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Maria Ulfa Santoso, dan Raden Siti Soekartina. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chousang-in atau dikenal dengan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Tercatat 3 orang memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin dan Supomo belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Berikut ini adalah isi pidato dari Muhammad Yamin dan Supomo. Pidato Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 5 dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sedangkan pidato Supomo dibacakan pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisi 3 dasar, yaitu ke-1 persatuan atau integrasi, kedua kekeluargaan atau pluralisme, ketiga kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berisi 5 dasar. 1. Kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menyebut nama Pancasila atas usul seorang ahli bahasa dan mengusulkan bahwa dasar negara Indonesia merdeka harus didirikan di atas 5 asas tersebut. Beliau menjelaskan bahwa Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau pondasi. Dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka.
Maka dari itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Ya, tadi kita sudah menyimak videonya. Mana tidak anak-anak videonya? Mari ya, tadi kita juga sudah melihat bagaimana BPUPKI terbentuk, kemudian ada apa di situ. Nah, dari video di atas, apa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat itu? Siapa yang tahu? Oh iya, Latifah. Indonesia belum merdeka. Iya, betul sekali. Pada saat itu Indonesia belum merdeka. Kemudian siapa ketua BPUPKI? Oh iya, Alika. Hajiman Kedor Diningrat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan Latifah dan Alika. Kemudian satu lagi, apa tugas pokok BPUPKI? Siapa yang tahu? Ya, Alika. Iya, merumuskan dasar negara. Tepuk tangan, tepuk tangan untuk kita semua juga. Ya. Nah, di sini ada materi juga. Terlihat tidak? Terlihat tidak tulisannya? Terlalu kecil? Ya. Kalau begitu sekarang kita membentuk kelompok dulu. Jadi nanti saya akan minta kalian membacakan. Jadi silakan membentuk kelompok yang sudah biasanya kita bentuk kelompok 1 dan 2. Ayo kita samakan kursinya dan mejanya. Kita tata digabung 2 meja, 4 meja digabung, kemudian ada materi pokok tentang kronologi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Saya minta Latifah bacakan dari latar belakang. Dari latar belakang sampai dengan ini. Ini yang berat yang keras katanya. Latar belakang. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan itu, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945.
yang menyampaikan gagasannya yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei. Gagasan beliau antara lain teori kebangsaan, teori kemanusiaan, teori ketuhanan, teori kerakyatan, teori kesejahteraannya. Oke, sudah cukup. Dilanjutkan ada tokoh kedua. Tokoh kedua menyampaikan kebangsaan Suri Pokok pada tanggal 31 Mei 1945. Gagasan beliau yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan naluri batin, musyawarah, keadilan rakyat. Lebih keras lagi. Tokoh ketiga. Tokoh ketiga yang menyampaikan gagasan ialah Soekarno pada tanggal 2 Juni 1945. Gagasan Soekarno adalah sebagai berikut. Nasionalisme. Atau kebangsaan Indonesia, dengan nasionalisme atau bagi kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, Atau demokrasi. kesejahteraan sosial, kebersihan dan Ketuhanan. kebudayaan dan kebudayaan. Selain Selain itu, itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno juga memerintah agar dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Setelah usulan dari Soekarno, pedoman kemudian dilanjutkan dengan membentuk panitia kecil yang dikenal dengan panitia 9. Adapun bentuknya panitia tersebut adalah untuk membahas seperti dikenal dengan lanjut tentang urusan negara. iya. Selanjutnya, materi selanjutnya dia baca lebih keras. Anggota panitia 9 terdiri dari IS Soekarno, Muhammad Hatta, Hasan Sadikin, Muhammad Yani, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo, Muhammad Yani, Asari, Abdul Wahid Hasim, Abdul Hamad, Gobar. Muzakir. Abi Koso. Cokro. Alexander. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1945, panitia 9 memperoleh kesepakatan terkait perumusan desa negara. Perumusan desa negara ini tercantum dalam dokumen yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Berikut ini adalah perumusan desa negara menurut Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menyelesaikan sosialisme bagi pemilik pembangunan. 2. Kemanusiaan, keadilan rakyat. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dibentuk oleh kebersamaan dalam menyuarakan keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyelesaikan seluruh kebersamaan, dianggap sebagai bentuk perubahan dan dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dilakukan Dokuritsu. Junbi. Lanjutan dari PPKI. Iya, cukup. Ganti. Alifnya Muhammad Hatta. Sejak itu, bangsa Indonesia resmi menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, PPKI mendapat kabar bahwa pihak Indonesia Timur merasa
ikut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang bahwa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Ringkasan kronologi 29 Mei 1 Juni 1945. Sidang PPKI pertama. Usulan dilaksanakan oleh Yamin Sutomo Soekarno. 1 Juni 1945. Soekarno usulkan nama Pancasila. 22 Juni 1945. Piagam Jakarta Indonesia. 10 sampai 16 Juni 1945. Sidang PPKI kedua. Rancangan UUD. 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan. 18 Agustus 1945. Pancasila disahkan dalam pembukaan UUD 1945. Iya, terima kasih yang sudah membacakan. Selanjutnya, tepuk satu. Ulangi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tiga kali tepuk lima. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan materi yang dibacakan oleh teman kalian. Nah, tugas kalian adalah di sini ada LKPD 1, sejarah kelahiran Pancasila. Tugas kalian apa? Menjodohkan dengan tanggalnya. Tadi sudah dibacakan materinya. Faris, kenapa kok ngantuk terus? Nah, tadi malam tidur jam berapa? Lah, tidur jam 10. Dengan kalau tidurnya terlalu malam, pasti nanti paginya akan ngantuk seperti Faris. Besok lagi tidak boleh diulangi ya Faris ya. Pokoknya jam 9 maksimal ya. Biasanya kan nggak ngantuk, aku hari ini ngantuk ya. Ya. 2 kali tepuk 5. Faris. Faris saja. 2 kali tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar. Belajar lah. Sudah ada konsen ya karena ngantuk. Faris mau cuci muka dulu. Tidak, oke. Jangan kok ya kalau gitu ya. Paham belum tugasnya ini? Yang pertama, tugas kalian adalah menjodohkan tanggal-tanggalnya dulu. Ya. Kemudian, tugasnya yang kedua, kalian membuat peta konsep. Peta konsep itu bagaimana? Kita sudah mempelajari di bahasa Indonesia. Ya toh? Peta konsep dituliskan dulu judulnya di sini. Judul. Nah, kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia peta konsep. Ya. Kemudian bagian-bagiannya peta konsep itu. Paham belum? Tugasnya paham ya? Ya, saya akan bagikan LKPD-nya. Ini dikerjakan secara kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Itu silahkan dicoret-coret dulu. Kalian komunikasikan dengan teman kalian. Peristiwa itu kan ada peristiwa, ada ini ya tadi ya. Ada peristiwa, ada tanggalnya. Dicoret dulu peristiwanya apa, tanggalnya apa. Dicoret-coret dulu. Ayo didiskusikan dulu dengan teman-temannya. Ya, diskusikan dulu.
sudah ada video pasti bisa. Ya, kelompok saja. Kelompok 2. Nah, di sini kelompok 1. Gampang ya? Ada tulisan detailnya sudah. Sekarang kalian buat peta konsepnya. Peta konsepnya. Nanti di presentasinya di depan. Silakan dibuat peta konsepnya. Judulnya biasanya ada di tengah toh, peta konsep itu seperti waktu kalian mengajarkan bahasa Indonesia tentang peta konsep. Iya, saya terserah kalian mau dibuat seperti apa. Kreativitas kalian. Saya beri waktu 10 menit untuk membuat peta konsep. 10 menit. Langsung. Langsung bukan aja. Ya, langsung pakai pulpen aja. Ini mau lagi. Sudah pelan-pelan aja. Pertama dari diurutkan ya peristiwanya. Pertama kali dari apa dulu? Ayo, diurutkan ya, makanya kronologi itu ya berarti harus urut. Setelah kalian mengetahui tanggalnya, silakan langsung dibuat urutannya. Faris, biar tidak ngantuk gabung sini. Ikut berpikir temannya. Gak usah
Sudah selesai? Sudah. Sudah? Oke, kita presentasikan ke depan dari kelompok satu dulu. Silakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan biar jangan ngantuk. Yang lain mendengarkan. Ya, dibacakan hasil pengerjaan karya. Sejarah kelahiran Pancasila. 1. BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945. 2. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1945. 3. Hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. 4. Pancasila disahkan 18 Agustus 1945. Iya, betul ya. Bukan kelompok dua ada yang mau disampaikan? Tidak, sama ya. Oke, yang pertama kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Sejarah kelahiran Pancasila. 1. BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945. 3. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1945. 3. Hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. 4. Pancasila disahkan 18 Agustus 1945. Iya, kelompok satu bisa apa? Tidak, sama? Oke, yang pertama kelompok dua. Ya. Kok lesu ya? Ayo cepat semangat lagi. Ayo berdiri. Berdiri. Nah, diobrolnya sekarang nih. Nah, nggak boleh begitu aja. Tangan terus kepalanya panas. Nggak boleh ya. Yuk, tambah semangat. Dan gigi, tung tung tung. Dan gigi, tung tung tung.
Kita lihat. Nah, di situ ada gambar ketiga pengusul Pancasila tadi. Ada ketiga pengusul Pancasila. Nah, dari bacaan yang sudah kalian baca dan dari video yang sudah kalian lihat tadi, di situ ada apa saja sih peran dan sikap yang dilakukan ketiga tokoh tersebut. Tadi kan kalian sudah membaca loh. Nah, sudah lihat video juga. Ada 3 pengusul itu. Nah, apa saja peran-perannya? Peran-perannya apa saja? Muhammad Yamin, beliau menggagas apa? Peri kebangsaan. Apa saja, Lis? Peri kemanusiaan. Terus? Ya. Dan peri kerakyatan. Terus yang terakhir? Kesejahteraan rakyat. Kemudian Supomo apa usulannya? Ya. 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 Kemudian Insinyur Soekarno apa saja ini? Nasionalisme. Ya. Iya. Jadi beliau bertiga itu mengusulkan Pancasila. Semuanya mengusulkan masing-masing dan tidak ada yang sama. Nah, dari peristiwa itu kita bisa ambil bagaimana sikap mereka, beliau-beliau itu dalam bermusyawarah dalam mengusulkan Pancasila. Apa sikap apa yang ada di situ? Sikapnya apa? Gotong royong, kemudian musyawarah, kemudian apa lagi? Apa lagi? Rela berkorban. Kenapa kok rela berkorban? Beliau sudah menggagas. Kalau orang tidak mau rela berkorban, pasti tidak mau berpikir kira-kira apa ya sebagai dasar negara kita itu apa yang pas. Nah, beliau tidak akan mungkin mau berpikir pernah tidur, ya toh? Nah, daripada menggagas, tapi karena beliau itu rela berkorban, beliau mencari dan dalam menggagas mengusulkan Pancasila itu tidak semena-mena langsung dibuat diusulkan, tidak. Beliau menggunakan logika beliau itu untuk seperti apa yang pas untuk warga negara kita, yang pas untuk bangsa kita itu apa. Seperti itu kalau rela berkorban. Nah, dari sikap dan peran beliau itu, buatlah poster yang berisi sikap teladan dari para perumus Pancasila yang patut kita teladani. Tadi banyak ya, ada rela berkorban, ada musyawarah, ada saling menghormati, ya toh? Bermusyawarah kalau tidak saling menghormati, bagaimana? Baku hantam, ya toh? Anda punya usul begini, dia punya usul begini, kalau tidak sama, baku hantam. Nah, itu kalau kita tidak saling menghormati. Tapi kalau saling menghormati, oh yang pas, yang bagaimana diambil tengahnya mungkin, atau mungkin yang dipakai usulnya dia, yang dipakai usulnya apa, mungkin bisa seperti itu. Paham belum? Paham ya? Ini juga kerja kelompok. Silakan membuat poster
Nanti kita presentasikan. Tuh, senyamannya kalian. Ayo silakan dibuat poster. Oh iya, contoh posternya. Jadi lupa. Contoh posternya begini. Nah, itu semangat gotong royong. Kalian buatlah poster yang sederhana saja, poster yang simpel saja. Tidak harus kompleks itu banget banyak dengan gambar orangnya yang bagus. Yang penting di situ gambarnya, posternya mencerminkan apa? Mencerminkan sikap para pengusung Pancasila tadi. Boleh rela berkorban, boleh gotong royong, boleh apapun, bermusyawarah bisa, saling menghormati. Kalau bermusyawarah pasti di situ ada saling menghormati. Silakan, saya beri waktu 15 menit. Setelah itu nanti kita presentasikan. Yuk. Ayo didiskusikan dulu mau buat apa, kemudian baru dibuat. Yang berdua itu nggak ada sini. Biasanya kalau
Pak Kuliah bangun lagi ya.
5 menit lagi ya. Setelah nanti selesai, silakan nanti kalian mempresentasikan di depan kelas apa yang sudah kalian buat posternya itu menceritakan tentang apa. Dua menit lagi. Ayo, pelan pelan kerja warna ini biar cepet. Mau pakai pensil warna boleh. Ayo ke sana itu. Nyamannya yang pensil warna atau mau pakai crayon? Mau pensil warna atau crayon? Oh, minta warna hitam, minta warna hitam. Satu menit lagi. Ya, jadi orang hijau semua orang ini loh Dek, ini loh Dek, ini loh Dek. Orang hijau kalau kaya itu macam-macam masuk. Orang merah kan bisa. Ada yang presentasi 2 orang saja ya. Ada yang presentasi 2 orang saja ya dari masing-masing kelompok. Ayo, silakan. Sudah selesai?
Oke, sudah ya? Oke ya, sudah ya, kita presentasi ya. Kita ganti dari kelompok 2 dulu presentasinya. Silakan kelompok 2, wakil dari kelompok 2 silakan maju ke depan. Silakan ceritakan itu poster ajaran untuk apa dan menceritakan apa. Jawab ke sana. Dua. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan gambaran ayo kerja bakti. Oh iya. Ayo kerja bakti. Di situ ada orang apa saja itu? Membersihkan, Terus menyapu, apa lagi? Ya itu ya. Di mana ini kerja baktinya? di taman. Di taman. Oke, ayo kerja bakti. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Ya. Ayo kelompok 1 silakan. Ayo 2 orang. Ya, dari Kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan presentasinya. Jangan sampai tertawa. Geser ke sini deh. Ya. Iya, dilihat kan, diperlihatkan. Oh ya, ada orang apa itu? Dan ngapain ini? Oh iya, dan mengumpulkan sampah. Karena ada tempat sampahnya. Itu gotong royongnya kerja bakti ya? Di mana? Di taman juga. Ya. Tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bekerja keras dalam membuat poster. Hasilnya sama bagusnya ya. Silakan posternya digunakan ke sini. Nanti kita akan tempelkan di dinding hasil karyaku ya. Besok akan saya nanti setelah kegiatan ini saya akan kumpulkan di sana. Baik, sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Dan ini soalnya dikerjakan masing-masing ya, dikerjakan pribadi ya. Orang pengumuman loh. Soalnya gampang-gampang, sudah kalian pelajari semuanya. Jadi nanti silakan langsung dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit, kan itu hanya pendek-pendek. Ya, terus namanya, nomor absennya, jangan lupa. Wih, pintar sekali Rizal, sudah hampir selesai. Dia sudah selesai.
Alif K, gampang sekali yuk. Al juga sudah selesai. Kelompok 1 Latifah. Oh iya. Pinter banget ya. Sudah selesai nih. Gampang, karena saat evaluasi sudah kita pelajari semuanya tadi. Di video, di poster, ya loh, di LKPP 1 sudah kita kerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, ada yang belum? Ada yang belum? Sudah? Oke. Oke, sudah belum? Hah? Iya, sudah betul diberi nama. Iya. Oke. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kronologi lahirnya Pancasila. Nah, apa saja sikap rumus Pancasila yang bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Dari yang tadi kita pelajari, sikap apa saja? Gotong royong bisa kita laksanakan di apa gotong royong itu? Masyarakat ini di masyarakatnya pada saat apa? Piket bisa. Terus kerja bakti di lingkungan. Biasanya kan ada juga bersih, ada minggu bersih, ya kan? Terus apa lagi? Sikap apa lagi? Rela berkorban. Apa yang bisa kita lakukan dalam masyarakat? Rela berkorban itu membantu. Yang awalnya kamu bermain, tapi rela kamu berkorban waktu untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kemudian musyawarah, apa yang bisa kita lakukan saat musyawarah? Berdiskusi, pemilihan ketua kelas bisa, itu yang paling benar. Kemudian, nah saya mau kalian menuliskan refleksi diri. Apa yang dapat aku teladani dari para perumus Pancasila? Ini masing-masing pribadi ya, silakan dituliskan di sticky note. Tuliskan apa yang dapat aku teladani dari para perumus Pancasila. Sudah? Sudah? Apa yang tadi bisa kita ambil? Yang sudah silakan ditempelkan di bawah sini. Di samping sini boleh diberi nama ya. Di samping sini diberi nama, ayo. Siapa? Jawab saja. Ada yang salah lagi, kuret kan tinggal pilih satu, ya nggak apa-apa. Diberi nama, ayo siapa? Salah. Ditempelkan di sana yang sudah, ayo cepat. Aku masih belum habis, kita sudah mau pulang. Ayo ditempelkan. Oke, saya bacakan. Lani rela berkorban. Latifah gotong royong, dia gotong royong. Alif K musyawarah. Faris musyawarah kabul musyawarah. Al masyarakat. Al
bisa bermasyarakat. Terus tidak gotong royong. Oke, kita semua sudah tentang apa yang akan kita lakukan nanti pada saat kita ke masyarakat. Sikap apa yang kita laksanakan. Baiklah, kita sudah simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa kita sudah tahu kronologinya tadi, kita sudah urutkan semuanya dari tanggalnya, ya toh sudah kita pelajari bersama-sama dari tanggalnya. Pancasila itu BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei 1945. Kemudian hari lahirnya Pancasila ditetapkan 1 Juni 1945 dan Pancasila disahkan di 18 Agustus 1945. Kemudian ada 3 pengusul Pancasila tadi sudah kita pelajari bersama. Kemudian apa pentingnya sikap gotong royong dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting karena pada saat kita ikut di masyarakat, kita pasti akan bermasyarakat, hidupnya juga akan di masyarakat. Gotong royong itu pasti bisa kita melakukan kerja bakti, bisa kita dalam melaksanakan keluarga kita berkumpul, seperti itu sudah bermusyawarah dan bergotong royong. Kemudian yuk kita berdiri sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Kita berdiri, kita doa anak Indonesia hebat. Yuk, tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, boleh berkemas-kemas. Jangan lupa beribadah, makan sehat dan bergizi, belajar dan istirahat yang cukup ya sampai rumah. Silakan. Oke, salah satu memimpin doa ketua kelasnya, silakan memimpin doa. Silakan mulai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah berpesan lagi, jangan lupa beribadah, akal sehat, bergizi, belajar juga jangan lupa, dan juga istirahat yang cukup. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum.